sini. Kok jadi banyak sandal begini nih? Aduh. Harus hati-hati ini, jangan sampai gara-gara sandal nanti kita masuk penjara. Kemarin tuh ada anak muda dituduh mencuri sandal, kena ancaman vonis 5 tahun. Tahu kan? Itu kurang ajarnya. Lah kalau koruptor yang mencuri miliaran rupiah, ancaman hukumannya cuma 8 bulan. Itu pun nanti dapat remisi. Dibebasin. Bener, ini nggak adil. Ngajar. Ini sendal-sendal siapa ini? Enggak tahu. Lu kamu ini nyuri sendal atau gimana? Wah, Loh, biarpun saya ini miskin, pantang saya itu mencuri. kok pakai diumumkan itu loh? Saya pantang mencuri. Oh gitu ya. Kecuali kalau kepepet. Apalagi yang ngapain nyuri sandal kok sandalnya polisi. Ngapain ya? Lah iya, sebab menurut analisis saya mencuri sandalnya polisi lebih baik mencuri sandalnya suster ngesot. Ini orang suster ngesot kan begini. Mas pakai sendal ngawur. Bokongnya enggak pakai sendal. Gimana ini? Yang dicuri bokongnya. Gitu. Tapi ini kenapa ini numpuk di sini nih? Kenapa ini? Ya saya juga nggak tahu. Wong tiba-tiba udah ada di sini. Saya enggak. Aku nggak nangis kok. Aku itu cuma curiga. Jangan-jangan ini terinspirasi gerakan mengumpulkan sandal dari masyarakat untuk Polri. Istimewanya ya, Polri-nya itu dikirimi sandal berjibun gitu, nggak tersinggung. Oh gini, Sita punya ide. Apa? Nih, kamu nyolong beras. Iya, kamu nyolong 1 kilo beras, nanti yang disumbangkan, berasa gudang. Loh, gimana ayo? Ah, lumayan kan? Saya nyolong beras. Ya mendadak jadi juragan beras nanti. Gimana? Ayo. Saudara, Ah. menurut analisis saya, kalau saya mencuri beras, pasti tidak mendapat kiriman beras. Loh, dijamin pasti saya ini akan digebuki. Ya itulah bedanya rakyat kecil dengan orang gede, Ndoro. Oh. Kalau orang kecil mencuri, pasti langsung dapat bonus pukuli. Oh, ya. Tapi kalau malingnya gede, aparat pejabat nyolong, dijamin dilindungi. Kalau orang gede itu yang bikin salah namanya skandal. Wow. Kalau orang gede ya? Iya, skandal Bank Senturi. Oh, skandal. Skandal Wisma Atlet. Oh iya ya. Tapi kalau cuma kelasnya dia ya skandal jepit kan gitu. Ini seragam Polri nih. Kalau potongan polisi. Tapi kalau ngelihat perutnya belum terlalu gendut, Doro. Numpang tanya siapa ya Mas ya? Saya Rida Saleh, Mas. Loh Rida, Namanya Beken, itu orang Komnas HAM saya tahu. tapi tak pikir perempuan nih. Rida. Silakan loh. Silakan. Ternyata laki-laki toh. Asli. Iya Rida Saleh. Wah. Saya kok sekarang ini melihat ya, pelanggaran HAM itu kok meningkat gitu. Dalam banyak kejadian terlihat sekarang aparat itu kok ya kurang menghargai HAM gitu loh. Betul kan ya? Mungkin gini, Doro. Sebelum Bang Rida ini menjawab ya, ini semata-mata barangkali ya, karena perbedaan persepsi tentang HAM. Iya. Apa? HAM. Kalau rakyat itu memahami HAM sebagai hak asasi manusia.
Sementara kalau aparat itu pemahamannya lain soal HAM. Ah, sok tahu ah. Ada loh, pemahamannya beda. HAM untuk aparat itu artinya hak aparat menembak. Wah. Ini gimana Mas Reda? Jadi Gimana? Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, baik masyarakat maupun aparat, bahkan presiden pun harus memahami HAM itu adalah hak asasi manusia. Bukan Hanya- gitu. Iya, bukan hak menembak. Bukan hak menembak ya? Bukan. Waduh, aku kok goblok permanen ya. Jangan terganggu sama suara pembantu Mas. Ya, Undang-Undang 39 itu Ya. secara tegas menyebutkan pelanggaran hak asasi manusia itu individu, kelompok, institusi. Tetapi ya itu dikhususkan kepada pemerintah. Karena pemerintah diberikan wewenang untuk melindungi, memenuhi, dan menegakkan hak asasi manusia. Kalau masyarakat memukul aparat, itu tindak pidana. Ya. Tapi kalau aparat menembak, itu pelanggaran hak asasi manusia. Nanti, aduh, itu pasti ada sangkutannya dengan hukum tuh, pelanggaran hukum. Ayo tuh. jelas itu. Ya. Sebab persoalan HAM itu pasti terkait dengan pelanggaran hukum. Rakyat dan aparat memang bisa salah. Nah, kalau rakyat yang salah, pasti dianggap melanggar hukum. Nah, kalau aparat yang salah, ini Doro, Apa? dia cuma dianggap melanggar disiplin. Ayo, kalau berani ke sini, ayo. Jangan sendirian, rame-rame kalau perlu, biar saya nggak kesepian. Apa ini? Saya prinsipnya merdeka atau mati. Saya merdeka, situ yang mati. Ini tanah saya, ini rumah saya. Saya perjuangkan sampai titik darah penghabisan di PMI. Kok di Ayo. Ini apa sih? Nggak lihat apa? Apa tuh? Datang-datang kok langsung marah-marah itu marah sama siapa? Dikeroyok saya kok. Ini rumah saya. Parkir dulu. Ini tanah saya. Tapi ini bukan sepeda saya. Pakai datang-datang kok marah-marah ini, maunya apa ini? Doro jangan ikut campur. Wush. Ini urusan saya. Kalau Doro ikut campur, nanti jadi tahu campur. Jangan ngusir saya. Kalau Doro mau ngusir saya, Doro sendiri yang pergi. Lon, Lon, tolong ya aku Lon. Ini aduh, ini siapa ini ah? Apa sih? Kamu ini kan, lawang ini rumahnya majikanku malah kamu usir. Emosi saya, emosi. Sampean stres ya? Sampean kentir ya? Nggak ada, ini bukan wajah saya, emosi. Ini lagi ribut apa? Pasti anu ya? Sengketa tanah ya? Kok tahu? Itu lagi tren. Saya duduk emosi. Ini nggak ada minum. Ini Duduk. terlaluan nih. Ini Mas Rida. Ya, itu. Ya gini ini banyak masalah perkara tanah. Saya lapor dulu. Apa? Jadi rumah saya itu mau digusur. Ya. Tanah saya mau digusur. Mau dijadikan pabrik sawit. Saya nggak terima. Sawit toh? Sawit kok. Sawit. 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 Oh ya ya. Saya nggak mau terima ganti rugi. Saya maunya terima ganti untung. Bapak rugi terus. Ya, Cerdas ini nih, cerdas ini. Loh, cerdas cuma Oh, emosi ganti aja untung. saya. Wah, ini satu contoh ini kasus ini. Kasus biasanya konflik yang sering terjadi itu kan bermula dari penggusuran tanah. Nah, macam tanah dia ini. Nah, sekarang kan banyak kasus HAM yang bermula dari sengketa tanah. Ini kira-kira gimana, Mas? Supaya itu wajahnya terhibur sedikit itu loh. Jadi memang benar ini, masalah tanah ini tidak pernah ya. Bahkan sejak tahun 94 sampai 2011, masalah tanah itu terus menerus. Karena tanah itu apa namanya oleh pemerintah tidak dijadikan sebagai hajat hidup dan diperlakukan dibagi secara adil. Tapi memang dilihat sebagai ansi komoditas untuk diperuntukkan bagi pemilik modal, investasi besar dan seterusnya. Inilah sebabnya salah satunya hajatan. Untuk bacaan. Bancaan, ya. Ini padahal tanah ini kan dia tidak bertambah. Jadi yang bertambah investasi, orang kecil justru di petani-petani justru Oh, disingkir. orang miskin minggir. Misalnya kayak kasus Bima ya. Jadi umumnya biasanya sampai terjadi konflik
investor datang sudah dengan perencanaan. Bikin di atas meja garis gini. Terus kemudian ngasih sama bupati. Bupati nggak turun juga tuh. Langsung setujui aja. Padahal di atas mereka nggak tahu bahwa di sana itu ada kampung, ada sawah, ada Ya, di kebun, atas ada meja mana tahu. itu dia. Nah, ini problemnya. Jadi tidak hanya problem kebijakan, tapi juga ada problem mindset dari ekspansi modal kita di Indonesia ini yang menyebabkan sehingga calon-tong ini selalu dipinggirkan. Ini saya yang jadi ngomong-ngomong korban. dong, aduh. Ya ini Sebagai saya yang jadi korban ngomong. terus. Ya. Korban yang selalu rugi. Karena yang namanya korban di mana-mana pasti pihak yang dirugikan. Betul. Sebagai Semua contoh. juga kita tahu. Gimana? Korban. Tapi ada juga yang enggak loh. Kalau korban pencurian pulsa. Yang rugi. Lah, rugi korbannya. Ah. Korban pencurian sandal. Hmm. Kalau ini yang rugi yang nyuri. Ya. Namanya sandal kok ancaman 5 tahun. Rugi. Rugi Nah, ya. seperti saya ini juga korban penggusuran, yang rugi saya. Betul. Tapi yang korban rame-rame tapi korbannya nggak rugi ada. Apa? Idul korban. Oh iya. Iya dong, Luar biasa. korbannya nggak rugi. Kalau gitu majikanku jadikan korban aja. Biar tahu. Jadi banyak sebenarnya. Kita sebenarnya Komnas HAM sudah mengusulkan kepada pemerintah agar semua kebijakan-kebijakan khususnya yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Itu harus betul-betul mengacu pada hak. Jadi setiap hak. Karena kalau undang-undang ini atau kebijakan tidak berspektif pada hak asasi manusia ya akan terus-menerus terjadi. Karena sekarang ini trennya kasus-kasus tanah itu tidak hanya orang kehilangan tanah dirampas, tapi juga sering ada kekerasan yang lain yang ikut. Misalnya kayak Bima itu kan masalahnya tambang, tanah yang diambil. Terus kemudian aparat datang dengan alasan lain, kemudian Menimbulkan masalah. justru. Menurut analisis saya, kalau kita ini bicara HAM, jangan sampai itu menjadi kasus yang diselesaikan secara politis semata. Harusnya. Oh, enggak cengli itu. Apa cengli? Enggak cocok. Enggak cocok. Sebab kalau diselesaikan secara politis, nanti enggak selesai-selesai. Oh. Karena HAM dalam perspektif politis itu hanya dipahami sebagai hampir selesai. Biasanya kan gitu toh. Politisi itu dikit-dikit hampir kami dengarkan. Hampir kami buatkan undang-undangnya. Hampir selesai jabatannya. Ya kasusnya ya enggak selesai-selesai. Yang masalahnya tuh sebetulnya tuh kita kan dengar Bima, ya kan? Di Papua, loh, di Lampung. Ada kesan pembiaran ya. Kayaknya itu dibiarkan aja itu. Apa aparat kita tuh nggak siap atau gimana? Sebenarnya Gimana, Lun? Begini Coba Doro. pendapat pembantu penting ini. Kalau menurut analisis saya, ini Wah, sombong amat ya. nggak kalah sama dosen-dosen yang suka di televisi. Ini mestinya dalam menangani kasus, aparat itu kan ya melindungi rakyat. Ya toh? Bukannya malah maju tak gentar membela yang membayar. Ini apa ini? Ini aksi apa lagi nih kok mondar mandir? Woi, Ini memang tipe saya, Ndoro. tipe. Tipe laki-laki galau seperti saya. Kalau sedang galau, gelisah, mundar-mandir. Karena biasa rondasis kamling dulu. Kayak gini. Loh, bukan yang mondar mandir itu biasanya cuma sempurna langsung tuh ya. Iya, kalau enggak ya setrikaan, mondar mandir. Gimana Lun? Gimana Gelisah Lun? kok. Pak Lontong, kamu itu sekarang tenang saja. Duduknya sana. Masa duduk di depan Nggak mau kamu? tenang gimana, baru duduk aja diusir kok. Ndoro,
Ya sini. Nanti akan dapat ganti. Yang Ganti digusur. rumah itu loh. Rumahmu yang digusur diganti. Rumah saya yang digusur diganti. Ha-ha. Wah ya syukur. Diganti apa ini? Rumah keong. Mau rumah keong, rumah siput, Hah? apa rumah burung dara, nggak masalah. Nggak Yang masalah. penting WC-nya yang bagus. Loh, Rumah saya yang sekarang ini, Ya, kamar tidurnya luar, WC-nya yang di dalam. kamar tidur di luar. WC itu penting. Penting ya. WC itu penting. Lah kalau nggak penting, gimana bisa? Anggota DPR kita renovasi WC aja 2 miliar. WC kayak apa itu coba? Kamu harus ingat, calon Susah, Bu, ya. Anggota dewan itu kan termasuk orang yang sangat terhormat. Oh. Makanya ini ada kloset yang 2 miliar itu disembah dulu. Gini, anggota dewan. Waduh. Doro harus mengerti. Ya. WC yang baik itu nanti akan meningkatkan kinerja anggota dewan kita. Ya. Selama ini anggota dewan itu kalau sidangan cuma ngantuk lalu tertidur ta. Nanti kalau WC-nya bagus tidurnya di WC. Ya, sudah ada. Sekarang kembali ke persoalan Kembali ke persoalan ini. Nah, kami gimana dengar. Bagaimana? Tentang rumah kami yang digusur itu, kamu minta ganti rugi atau gimana? Kalau saya boleh usul, gantinya nggak usah rumah, Terus? mobil. Wah, mobil SMK. Nah ini harus kita apresiasi loh, Ndoro. Ini kan kreativitas anak bangsa. Kalau perlu kita dukung supaya jadi Mopnas. Mau nasi apa? Mobil nasional, bukan mobil yang bikin situasi panas. Bukan. Harus kita dukung. Ya toh? Apakah para korban HAM ini dapat perlindungan ya? Oh ya, Saya ini banyak kadang-kadang kita lihat ya, tapi takut lapor ya, betul nggak? Jangan lihat saya korban juga. Lupa. Ya. kita kan sudah punya lembaga ya. Ya. Jadi lembaga perlindungan saksi dan korban. Hmm. Biasanya kalau kasus-kasus yang terkait dengan HAM dan dia korban sekaligus mengetahui peristiwa tersebut dan mendapatkan ancaman, kita bisa merekomendir atau menyurat kepada LPSK untuk dilindungi. Itu satu. Yang kedua soal kompensasi. Kompensasi. Kok ke PSK? LPSK, Pak. LPSK. Oh, ada L-nya. Ya. Terus kemudian soal kompensasi juga dapat itu calon tong. Jadi tapi kompensasi itu harus betul-betul memberikan rasa keadilan. Gitu. Jadi jangan digusur tanahnya 1 hektar terus kemudian diganti dengan setengah hektar, itu nggak boleh. Jadi Itu sih ngakalin namanya. Nah, itu dia. Loh, tapi tetangga saya itu tanahnya 1 hektar diganti 1 hektar tapi nggak mau juga dia. Kenapa? Lebarnya cuma 1 meter. Namanya gang itu. Betul. Luar biasa ini. Nah kalau mukanya jadi mengkeret kayak gini kan, Betul. ini masalah trauma ini. Betul. Nah iya. Betul, ini Dan masalah prinsipnya trauma. itu harus adil, keadilan. Nah, Bagaimana korban itu bisa mendapatkan keadilan. Jadi ganti rugi itu bukan semata-mata memberikan kompensasi kepada, tapi bagaimana memberikan rasa keadilan bagi korban itu. Itu prinsipnya. Oh, jadi kamu nggak usah takut lagi dong. Loh, saya ini bukan takut, saya takut kalau ngaca itu loh, Ndoro. Lihat wajah sendiri itu baru takut. Kalau masalah gini saya nggak ada takutnya. Lihat wajahmu sendiri takut. Ya cuma itu yang saya takuti. Jadi gimana nih? Jadi berharap ke depan ini ya, Ya, mudah-mudahan pelanggaran HAM itu ya pemerintah menghargailah hak-hak rakyatnya gitu. Terutama hak rakyat kecil ya calon tong ya. Ya. Ini kecil gede gini. Yang ini, saya itu hanya nasibnya yang kecil kalau badannya gede. Dowo. Dowo panjang. Makannya banyak. Wah. Saya nggak banyak. Ndoro. Apa? Cuma yang lain tuh lebih sedikit. Oh gitu. Ya. Lain kali kalau yang ada yang namanya pelanggaran HAM. Nah ini ada 2 hal lagi. Apalagi? Ini selalu dua. Yang pertama, kalau terjadi pelanggaran hak asasi, harus kita pastikan bahwa kita nggak rugi. Maksudnya gimana sih? Gimana? Nah, sebagai rakyat ini, kalau ada pelanggaran, kita pastikan rakyat ini nggak rugi. Yang kedua,
Kalau toh rugi, Hmm. ya sebaiknya ditanggung bareng-bareng. Jangan cuma rakyat kecil yang nanggung gitu loh. Rakyat gede juga ikutan. Harus ya nanggung. 50-70 lah. Buktinya nggak ada itu. Ya kalau menurut saya ya Ndoro, Ya. jika ada pelanggaran HAM, harapan saya itu cuma satu. Hmm. Siapapun yang bersalah, Hmm. siapapun yang melanggar HAM, itu harus diproses hukum. Hmm. Betul? Hmm. Jangan sampai hukum di negara kita ini kehilangan kearifannya.